Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas hal yang ditanyakan oleh pemirsa, yaitu soal oli daur ulang. Jadi kalau kita lihat bahasan oli daur ulang itu, kebanyakan yang diomongkan adalah menjernihkan oli bekas. Jadi ya entah mengapa ya, persepsinya orang-orang kalau dikasih informasi oli daur ulang itu yang dipikir adalah oli bekas yang dimurnikan hanya dengan campur bubuk atau sesuatu ya, dikocok-kocok, dipanasi, dibiarkan semalaman. Nah jadi ketika penulis ngomong sesuatu merek itu pakai bahan daur ulang, itu konotasinya dianggap sangat-sangat negatif sekali. Padahal ya nggak begitu. Yang namanya bahan daur ulang itu dianggap merupakan bahan alternatif yang ya nggak terlalu buruk. Kualitasnya memang ada yang buruk, tapi ya ada juga yang sudah menyamai oli hasil hasil pengolahan minyak bumi. Dan jangan dipikir oli hasil pengolahan minyak bumi itu pasti bagus, pasti lebih bagus daripada daur ulang. Ya kita tinggal bandingkan saja. Kalau mau yang jelas-jelas daur ulang tuh, misalnya dari ALP Petro. ALP Petro itu terdaftar sebagai pengolah oli bekas. Oli bekas yang diolah lagi, terdaftar resmi di pemerintah. Produknya contohnya adalah merek Eni. Sementara itu untuk oli bahan murni penyulingan minyak bumi, contohnya adalah ADNOC. Nah kalau ingin membandingkan oli minyak bumi dengan oli daur ulang, ya paling gampang yaitu Eni lawan ADNOC. ADNOC atau ENOC ya, lupa. Di kemasan oli ADNOC itu jelas tertulis virgin oil base. Jadi bahan olinya menggunakan bahan oli virgin. Virgin di sini dalam artian merupakan olahan langsung dari minyak bumi. Jadi ADNOC rasanya merupakan satu-satunya yang sangat mengandalkan bahan virgin oil. Penulis sudah coba oli Eni ataupun ADNOC, beberapa variasi ya. ADNOC mungkin kalau nggak salah 3 jenis. Terus oli ENOC juga pernah nyoba, sama-sama virgin oil base juga. Oli Eni beberapa kali, ada oli PCMO, MCO, yang skuter kalau nggak salah, sama oli diesel juga. Dan kalau disuruh ngambil kesimpulan yang base oilnya paling bagus yang mana, penulis lebih memilih yang Eni. Menilai base oilnya adalah dengan pemakaian kecepatan tinggi. Dipakai kecepatan tinggi gak lama, mana yang lebih cepat encer. Dan ya ADNOC sayangnya beberapa jenis yang penulis coba semuanya cepat jadi encer. Cirinya base oilnya nggak begitu bagus adalah ketika aditifnya cepat habis. Jadi oli kalau cepat sekali jadi encer, kalau base oilnya kurang bagus, maka ya aditifnya bakal cepat kepake. Sehalus apapun itu, sehebat apapun itu aditifnya, pasti bakal cepat habis.
Jarang sekali ada oli yang masa pakainya bisa ketolong oleh aditif. Kebanyakan oli masa pakainya pendek karena ya base oilnya itu cepat rusak. Ketika base oil cepat rusak, aditif cepat habis. Padahal ya kebanyakan oli aditifnya pas-pasan. Artinya apa? Artinya kita itu jangan terlalu meremehkan kemampuan dari oli daur ulang. Karena bisa terjadi oli daur ulang kemampuannya lebih tinggi. Ya walau juga ada sih ya oli daur ulang yang kemampuannya lebih buruk daripada oli virgin. Cuma sebagai contoh oli, virgin oilnya ADNOC itu termasuk yang buruk ya. Kalau contoh yang lebih baik itu ya misalnya merek Yacho, merek Pro-Am, merek Nine Circle juga termasuk. Ya tentu penulis ini juga nggak yakin untuk merek Pro-Am, merek Yacho, merek Nine Circle itu apa mereka pakai bahan daur ulang atau enggak. Bakal sulit ya mengecek itu karena bahan daur ulang ini diproses sama persis dengan proses penyulingan minyak bumi. Jadi proses untuk mendapatkan oli dari bahan minyak mentah itu dipergunakan untuk oli bekas juga. Ya tentu ada beberapa perbedaan karena misalnya oli bekas itu ada residunya, ada residu logam. Beda daripada minyak mentah ya, yang mestinya nggak ada residu logam. Kalau soal oksidasi macam-macam kan ya, yang namanya minyak bumi kan jauh lebih parah. Minyak bumi kan warnanya hitam. Mungkin ada ya yang masih meragukan kualitas oli daur ulang ya. Nah untuk meyakinkan itu ya kita pakai contoh oli apa sih yang sering pakai bahan daur ulang. Ya oli palsu tentunya ada. Dan ya sebelumnya sudah pernah terjadi, sudah pernah diukur kualitas dari oli bekas. Walau oli aslinya nggak diukur, dari pengukuran kualitas oli bekas saja kita udah tahu seperti apa sih kualitas oli daur ulang itu. Jadi oli palsu yang pernah diuji itu bisa kita lihat di, kalau nggak salah, Kompas TV ya, di bahasan oli bekas merajalela atau apa, oli palsu, sorry, di bahasan oli palsu merajalela yang di Kompas TV itu ada hasil uji labnya. Dan secara mengejutkan, yang jadi kelemahan utama dari oli palsu itu adalah minimnya aditif. Jadi kalau aditifnya tidak minim, termasuk layak dipakai olinya. Jadi dari sisi titik penguapannya itu bagus, dari sisi buihnya bagus, dari sisi kekentalan pun sudah standar. Jadi olinya adalah oli AHMMPX kalau nggak salah, dan kekentalannya ya masuk ringnya 10B30. Jadi nggak ada yang bisa dikritisi selain dari aditif yang kurang. Padahal itu oli bekas pastinya. Karena ya rasanya mustahil lah oli palsu itu menggunakan bahan oil virgin. Pasti pakai bahan oli bekas. Nah tapi ternyata oli palsu bisa seperti itu kemampuannya. Secara kekentalan sudah pas, sudah memenuhi, anti buihnya memenuhi,
penguapannya memenuhi, sepertinya kandungan sulfur juga memenuhi. Cuma aditifnya yang ditandai dengan angka TBN atau angka-angka partikel menunjukkan bahwa olinya memang bisa dibilang nggak ada aditifnya, aditif anti aus terutama. Nah itu sudah bukti ya, bukti nyata bahwa yang namanya oli daur ulang itu kualitasnya bisa tinggi, bisa sesuai dengan ya standar pabrikan ya, seperti halnya standar oli pengolahan minyak bumi. Dan sekarang ini menurut penulis kita sudah nggak bisa lagi ya memilih-milih. Kita nggak bisa memilih, oh saya pengen oli bahan minyak bumi, oh saya pengen oli bahan daur ulang. Karena ya secara kualitas sudah hampir sama. Dan dari pabrikan pun sama sekali tidak memberikan informasi apakah oli tersebut menggunakan bahan daur ulang, apakah menggunakan bahan virgin. Ya kecuali merek-merek tertentu seperti ADNOC dan ENOC. Kita sendiri bakal sulit sekali ya untuk membedakan apakah oli tersebut menggunakan bahan daur ulang atau enggak. Karena cara pemrosesannya sama, molekulnya juga rasanya kandungannya sama, bakal sulit sekali membedakan. Ya ini harus dibedakan dari oli bekas yang dicampuri bubuk kemudian jadi bening. Karena pasti kalau yang dibegitukan saja olinya nggak akan jadi kental ya, kecuali tambahi pengental. Olinya bakal jadi sangat encer. Belum lagi kalau ada bahan bakar di dalamnya, karena biodilution. Nah sementara yang oli bekas saya kekentalannya bisa sesuai standar. Ya intinya ya kita jangan terlalu anti lah dengan oli daur ulang. Nggak penting oli itu hasil dari bahan daur ulang, nggak penting hasil dari bahan full sintetik, nggak penting itu apakah bahan mineral asli. Yang penting olinya bisa awet. Awet dalam artian suara mesin bisa halus lama, performa bisa tahan lama, dipakai ngebut lancar-lancar aja, dipakai kalem-kalem lancar-lancar aja, suara mesin halus, getaran mesin minim. Banyak lah. Harusnya itu yang dipakai sebagai acuan. Nggak usah peduli apakah olinya ini bahan daur ulang, olinya ini bahan full sintetik. Karena sering ya oli-oli yang penulis coba lebih dari 150 merek, wis tembus 200 apa enggak. Sering ya oli yang ya harusnya bahan daur ulang itu mengalahkan oli yang harusnya bahannya full sintetik yang harganya 100.000 ke atas. Karena saking seringnya terjadi ya penulis ya kasihan dengan mereka-mereka yang sampai sekarang masih menganggap full sintetik itu bahannya jauh lebih baik daripada daur ulang. Karena bisa jadi bahannya itu sama saja atau lebih buruk daripada oli yang jelas-jelas bahannya daur ulang. Ini itu merupakan salah satu oli yang ya penulis rekomendasikan base oilnya ya. Tapi kalau untuk full paket tanpa campuran apa-apa, ya ini menurut penulis masih kurang aditif. Tapi misal kita tambahi aditif sendiri, ya ini itu oli termasuk oke. Jauh lebih oke dari misalnya Shell Advance Power, rasanya juga Shell Ultra, Castrol, Kendal GT1, Liqui Moly Street Race, AGO Idemitsu PAO. Ya banyak lagi lah oli-oli lain ya. Sama oli yang jelas bikin sakit hati. Oli Repsol harga nggak masuk akal, 150.000, tapi dibandingkan dengan versi
Repsol 50.000 gak kroso beda nih, gak kroso plus gitu. Ya maklum buatan Pasifik Lubritama. Tentu hati-hati juga dengan buatan Nusaraya Putra Mandiri. Dan dari kedua pabrik itu juga penulis nggak yakin bahan utamanya adalah bahan virgin. Ya memang ada seperti misalnya merek Bel1, B-Matic Pro, disebut 100% sintetik atau apalah, menggunakan bahan PAO gitu ya. Tapi ya ketika penulis coba, udah wis jauh banget lah. Dengan oli-oli rekomendasi jauh ya. Harga selangit, kualitas buruk sekali. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.